Ibu bapak, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, Shalom. Selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Katolik, Paroki Tomang, Jakarta. Hari ini hari Senin, tanggal 5 Februari tahun 2024. Tema renungan kita hari ini adalah sungguh beruntung menjadi pengikut Kristus. Ibu bapak, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, merenungkan sabda Tuhan yang dibacakan pada hari ini, yaitu Injil Markus bab 6 ayat 53 sampai 56. Saya selalu teringat dengan pengalaman saya ketika saya bersekolah di sebuah SMA negeri di Surabaya. Ketika itu saya selalu ingat bahwa setiap kali menjelang Natal, itu ya bulan Desember, saya seringkali di kelas, juga di tempat-tempat lain di kompleks sekolah, saya seringkali mendengar teman-teman SMA saya menyanyikan lagu Malam Kudus, ya. Jadi ya lagu Malam Kudus, saya kira kita semua tahu ya, atau Holy Night, yang sungguh sangat merdu dan sungguh sangat teduh untuk didengarkan. Juga pada kesempatan-kesempatan lain, saya juga sering mendengar teman-teman SMA saya, meskipun mereka itu non-Kristiani, mereka suka sekali mendengarkan, mereka suka sekali menyanyikan lagu-lagu rohani Kristiani, ya, seperti Janjimu Seperti Fajar, Mujizat Itu Nyata, dan lain sebagainya. Saya merasa heran mengapa mereka suka sekali menyanyikan lagu-lagu rohani Kristiani, ya terutama lagu Malam Kudus itu, yang selalu saya dengarkan di kompleks sekolah menjelang Hari Raya Natal. Maka satu kali saya pun bertanya kepada sahabat saya yang seorang non-Kristiani tetapi juga senang sekali menyanyikan lagu-lagu rohani Kristiani. Saya bertanya, mengapa kamu kok suka sekali menyanyikan lagu Malam Kudus, ya? Sementara saya saja menyanyikannya hanya waktu misa Natal. Tetapi mengapa kamu hampir setiap hari menyanyikan lagu itu setiap bulan Desember? Kemudian sahabat saya ini berkata, nggak tahu ya, setiap kali saya menyanyikan lagu Malam Kudus ini, hati saya itu sungguh-sungguh merasa damai, merasa tentram, dan sungguh-sungguh merasa penuh kegembiraan. Saya senang dengan lagu ini, meskipun saya ini non-Kristiani, begitu. Nah, ibu bapak, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin Anda juga punya sahabat-sahabat yang seperti sahabat-sahabat saya ini, ya, meskipun bukan pengikut Kristus, tetapi senang sekali menyanyikan lagu-lagu rohani Kristiani, ya. Juga kita kalau kita rajin melihat medsos, ya, atau di TikTok atau di YouTube, itu banyak sekali orang-orang yang bukan pengikut Kristus tetapi menyanyikan lagu-lagu rohani Kristiani. Mengapa? Ya, seperti tadi yang sudah dikatakan oleh sahabat saya itu, karena lagu-lagu itu selain nadanya enak didengar, juga mendatangkan sukacita dan kegembiraan di dalam hati mereka, ya. Sayang sekali, ya, hanya sayangnya mereka tidak sampai menjadi pengikut Kristus, ya. Mereka tidak sampai pada keinginan untuk mengimani Kristus. Sayang sekali. Padahal kalau mau mengimani Kristus, menjadi pengikut Kristus, maka sukacita mereka pasti akan berlipat ganda, ya, daripada hanya menyanyikan lagu-lagu rohani Kristiani. Ibu bapak, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau saya renungkan, ya, orang-orang seperti itu sama seperti yang digambarkan di dalam Injil yang kita baca pada hari ini. Dalam Injil hari ini
dikisahkan tentang Tuhan Yesus ya, yang sampai di kota Genesaret, dan kemudian banyak sekali orang-orang sakit yang ingin mengalami kesembuhan, yang ingin mengalami mujizat dari Tuhan Yesus. Mereka tidak memiliki keinginan untuk menjadi pengikut Kristus. Mereka tidak memiliki keinginan untuk mendengarkan ajaran Yesus. Tetapi yang ada di dalam benak mereka hanya satu, saya ingin sembuh dari sakit saya. Dan apa yang mereka lakukan? Mereka menjamah jubah Yesus. Itulah satu-satunya keinginan yang ada di dalam pikiran mereka. Mereka hanya ingin menyentuh jubah Yesus dan akhirnya mengalami mujizat, disembuhkan dari sakit dan selesai. Hanya itu saja. Sungguh sayang sekali. Seandainya mereka juga mau mendengarkan pengajaran Tuhan Yesus dan mau menjadi pengikutnya, maka hidup mereka pasti akan lebih berbahagia lagi. Nah, ibu bapak, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, orang-orang seperti ini sungguh sangat banyak. Tidak hanya senang menyanyikan lagu-lagu rohani Kristiani, tetapi juga banyak juga yang terinspirasi oleh ajaran Tuhan Yesus Kristus. Dan akhirnya ajaran Tuhan Yesus ini menjiwai seluruh hidupnya. Meskipun mereka tidak memutuskan untuk menjadi pengikut Kristus, tidak memutuskan untuk menghayati ajaran Yesus Kristus. Tetapi ajaran Kristus sedikit banyak telah menyumbang inspirasi bagi hidupnya. Mungkin Bapak Ibu, saudara-saudari pernah mendengar nama Mahatma Gandhi, juga Bung Karno ya, presiden pertama kita, juga Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, dan juga banyak tokoh-tokoh terkenal yang lain. Mereka bukan pengikut Kristus, tetapi dalam keseharian mereka sering mengutip ajaran-ajaran Tuhan Yesus Kristus yang tercatat di dalam kitab suci. Dan mereka juga menjadikan Yesus Kristus sebagai inspirasi dalam kehidupan mereka. Ya, itulah banyak sekali orang-orang non-Kristiani yang tidak ingin menjadi pengikut Kristus, tetapi toh mereka menerima harta yang melimpah. Mereka menerima keuntungan dari apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Dan sekali lagi, ibu bapak, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, orang-orang seperti ini di dalam Injil yang kita baca pada hari ini, Markus bab 6 ayat 53 sampai 56, dilambangkan sebagai orang-orang yang ingin menjamah jubah Yesus. Oleh karena itu, sesungguhnya kita sebagai para pengikut Kristus, kita ini adalah orang-orang yang sungguh beruntung. Kita patut bersyukur karena kita tidak hanya bisa menjamah jubah Tuhan Yesus ya, kita tidak hanya bisa menjamah jubahnya saja, tetapi sebagai pengikut Kristus bahkan kita boleh memeluk Tuhan Yesus Kristus. Artinya apa? Bahwa kita boleh menyatukan hidup kita dengan hidup Tuhan Yesus Kristus. Kita boleh bersatu dengan Tuhan Yesus Kristus. Kita boleh menjadi bagian dari hidup Tuhan Yesus Kristus. Jadi kita ini sungguh orang-orang yang sangat beruntung. Tidak hanya menjamah jubah Tuhan Yesus saja, tetapi bahkan kita pun boleh memeluk Tuhan Yesus sebagai milik kita pribadi, sebagai milik pribadi kita yang sungguh mendatangkan kebahagiaan dan kegembiraan di dalam hidup. Santa Teresa Lisieux pernah berkata bahwa tidak semua orang dipanggil untuk menjadi pengikut Kristus. Ini adalah realitas. Tuhan Yesus hanya memanggil orang-orang yang Dia sukai, orang-orang yang Dia pilih untuk menjadi pengikutnya. Maka kalau sekarang kita ini boleh menjadi pengikut Kristus, ini adalah
karunia yang luar biasa dari Tuhan Yesus, anugerah yang sangat besar dari Tuhan Yesus. Oleh karena itu, mari kita syukuri iman yang indah ini, iman yang dikagumi oleh banyak orang, bahkan mereka yang bukan pengikut Kristus. Dan mari kita setia menjadi pengikut Kristus, dan semoga dengan demikian hidup kita senantiasa diberkati. Tuhan memberkati.